Berarti nggak penting-penting banget, Mas. Bro, denger nggak bro? Ini yang ngomong ahlinya nih, bukan gua ya. Yang ngomong ahlinya. Iya, kalau lu nonton sih. Obrolan kita ini masalah-masalah kita. Iya, selain internal ini mas sebenarnya. Yang kita konsultasikan. Iya, akhirnya terpecahkan. Terima kasih Mas Ridwan. Ngobrol bebas. Assalamualaikum teman-teman Sena, balik lagi di segmen apa ini? Ngobras season kedua ya. Wah, season kedua nggak ada season kedua yang kemarin kita ngobrolin TikTok Shop. Di episode kali ini kita bakal ngajak kalian ngobrolin soal ya sama sosmed juga sebenarnya. Kemarin kan TikTok Shop itu katanya kan ditutup gara-gara izinnya itu sebenarnya cuma sosmed ya mas. Banyak orang nanggap TikTok Shop itu adalah e-commerce karena izinnya itu dari awal itu sosmed gitu. Karena itulah kenapa TikTok Shop itu ditutup. Nah hari ini kita bakal ngebahas IG, Instagram. Makanya kita ngajak Mas Ridwan di sini untuk ngebahas ada apa sih di Instagram, bisa nggak sih jualan di Instagram kayak gitu-gitu. Prospek nggak sih kalau jualan di sana, konten-konten kayak apa sih yang mungkin bisa kita isi di sana kayak gitu-gitu. Mungkin dimulai dari mana? Dimulai dari perkenalan dulu kali ya, Mas Ridwan ini siapa kayak gitu. Boleh perkenalkan diri. Bisnis kelas itu apa? Nah, boleh dikenalin kan ya? boleh diperkenalkan Mas Ridwan ini sebagai apa gitu. Oke, thank you. Ini podcast pertama gue. Serius Mas? Mas Ridwan Mas Ridwan punya podcast sendiri. Emang ya? Punya. Baru mau. Makanya kan kemarin waktu di WA Mas Bayu gitu kan, wah ini sebelum akhirnya launching podcast harus belajar dulu. Kita bukan podcast Mas, kita Antara nyolong ilmu. nggak ada yang dicolok di sini Mas. Belajarnya di kita lagi. Salah sih Mas. Langsung datang ke kompetitor. Iya. ini berguru aja. Oke, jadi aku Ridwan Firgantara, kemudian mengenai bisnis kelas ini ya nantinya pengennya jadi satu wadah untuk sharing ya, ya apapun itu ya bisnis ya kehidupan dan pokoknya itu pengennya nanti bisa jadi wadah untuk kita sharing-sharing itu aja. Itu Mas Bayu. Pertama kali podcast tapi kalau tak lihat di Instagramnya sering banget ini mas apa? Sharing-sharing Yeah. di komunitas Yeah. ngisi-ngisi gitu ya. Ya alhamdulillah. Jadi kemarin yang membuat kita tertarik untuk mengundang gitu ya. Jadi channel Sena Media ini channelnya mau arahnya kemana gitu. Terus akhirnya kita edupreneur aja. Edupreneur. Edutainment. Iya. Jadi ada edukasinya, ada seneng-senengnya. Kita di segmen lain atau di apa namanya? Ini ada seneng-seneng makan-makan gitu Mas. Jadi itu untuk menggait follower atau subscriber gitu ya. Ya. Di sini kita lebih ke bagaimana edukasi dengan santai kita obrolan gitu. Tapi emang ngobrol nih aku lihat sejauh ini memang kita ngobrolinnya ke bisnis sih Mas. Oke. Karena kebanyakan tamunya kan dari Mas Bayu ya. Jadi secara otomatis gitu tanpa kita sadari ya emang ngobrolin bisnis gitu. Kayaknya arahnya ke sana gitu. Iya. Mau ngobrolin politik, channel-channel lain udah banyak. Benar. Kayak mungkin kapasitas kita juga sih Mas. Nggak cocok juga sih. Beranda udah penuh kok. Sekarang benar. Isinya itu semua. Mana kita ke bisnis saja. Karena bisnis itu kan ilmu yang selalu berkembang. Iya. Termasuk Instagram. Mas. Nah, kalau saya kenal Instagram itu 2014 mungkin ya, 15 itu sebagai sosmed ya sosmed pribadi buat Ya, pamer Flexing. Kalau dulu bukan flexing namanya. Pamer Aja ya. Pamer aja terus bikin status dan sebagainya. Nah, di perjalanannya kan Instagram akhirnya jadi banyak yang memanfaatkan untuk Bisnis. jualan Ya. Mas. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu. Siap. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih Mas Instagram itu gitu? Kok bisa dijadikan kayak gitu gitu? Ini kan sebelum TikTok masuk ya, masuk setelah Facebook juga itu kan
Instagram cukup jadi primadona bagi teman-teman yang mau jualan online gitu kan. Yang awalnya memang dibuat untuk dia sendiri pamer sosialisasi, terus ternyata kok di situ usernya banyak. Nah, terus akhirnya kan kenapa nggak kita pakai untuk jualan gitu kan. Cuman kan memang yang beberapa kali aku share itu banyak orang jualan di Instagram tapi gayanya kayak di marketplace. Banyak Produk, terus deskripsi harga. Orang ke Instagram bukan untuk itu gitu loh. Makanya akhirnya ya jadi jualannya susah di Instagram. Kemudian apalagi kok kita ngobrol ke followers, ngobrol ke jangkauan yang gede, itu di like sama 2 orang itu, satu dia sendiri, kedua temannya satu. keluarganya. Kalau nggak pegawainya. Iya. Itu jadi ya makanya pentingnya belajar Instagram kan gimana nanti kita bisa jualan dengan enak tapi tetap impact-nya bagus untuk penjualan kan gitu sih Mas Bayu. Berarti kalau di Instagram tuh kita lebih ke soft selling gitu ya? Soft selling dulu, banyakin barusan tadi banget ada teman bagus kan punya ide yang cukup menarik, cukup brilian. Dia posting mengenai hype yang lagi hype. Ini kan lagi hype capres nih. Ya. Terus itu udah bagus. Kemudian coba bikin reelsnya juga kan, feed itu wujudnya feed. Kalau feed kan hanya untuk followersnya aja. Coba bikin yang reels juga nanti supaya ada manfaatnya kan, beda kan antara feed sama reels. Kalau feed itu untuk lebih banyak ke jualan langsungnya ke para followersnya yang di dalamnya itu yang udah di di kolamnya sendiri itu yang udah follow. Nah kalau reels kan memang tugasnya untuk jangkau sebanyak-banyaknya tuh di luaran untuk masuk gitu kan, kayak ibaratnya itu balihonya secara online. Orang pada ngeliatin, ya kalau memang tertarik dia akhirnya follow, at least masuk dulu ke akun lah, itu kan goalnya ke situ, masuk dulu ke akun. Kalau memang ternyata postingan-postingan yang lainnya bagus juga, ya dia akhirnya follow gitu. Nah itu makanya nanti kan mungkin bisa membedakan kapan aku harus posting feed, kapan aku harus posting reels, kapan aku tambahin di story misalnya kan, kayak gitu harus paham juga gitu kan. Jadi kalau tadi dikatakan banyak orang yang aku ingin jualan Instagram tapi jualannya ya dia cuma posting produk, deskripsi kayak marketplace gitu. Jadi kalau untuk cara-cara yang benar gimana Mas? Itu kalau organik aja seperti berat, apalagi nanti kalau dari segi konten, foto produknya, kemudian dari cara dia brandingnya nggak terlalu bagus, itu biasanya stagnan. Kalau udah stagnan biasanya dia tuh nyerah, gitu kan. Kayaknya nggak cocok deh pakai Instagram, udah pakai yang lain-lain aja, mungkin pakai marketplace yang orange, yang hijau gitu kan. Kayaknya aku IG nggak jalan. Sebenarnya bukan IG-nya yang nggak jalan, tapi dianya belum paham cara jualan ke situ. Beda cerita kalau memang dia nge-ads juga ya. Kalau memang dia nge-ads, dia jalan dengan hanya seperti itu nggak masalah, karena trafficnya kan didapatkan dari ads gitu kan. Tapi kalau organik dengan cara seperti itu ya itu tadi berat, yang ujung-ujungnya pasti nanti nyerah di Instagram. Makanya kalau main Instagram secara organik ya dari setting SEO-nya sampai cara dia ngonten yang itu tadi, yang goal-nya itu untuk datengin orang dulu. Setelah orang datang diseneng-senengin dulu dengan suguhan-suguhan konten yang menarik bagi mereka, baru sesekali dijualin. Kalau organik harus kayak gitu. Makanya aku bilang kalau mau cepet ya ngiklan gitu kan. Kalau mau growth-nya kuat tapi lama, butuh proses kan gitu kan. Ya organik kan memang butuh proses. Kalau misal nih kita lagi bangun brand awal lah, misal jualan air putih. Stalin. Ini sponsor kita. Harus sana. Ini juga ada. Terus mau terjun dipakai Instagram, terus tahap apa yang pertama harus dilakukan, terus? Ini bikin akun lah pertama, bikin akun. Ya bikin akun. Kemudian kalau aku kan seringkali sharing itu, jadi sebelum kalian jago konten, kalau memang belum punya tim untuk konten, belum punya budget gede untuk ngiklan, kan jalan organik lah. Jalan organik itu
supaya dari awal bisa udah laris, paling nggak laku lah ya. Itu setting SEO-nya dulu. Kayak aku punya brand yang kemarin hadiah itu aku posting baru nggak nyampe 10 kali. Brand baru launch berapa hari, mungkin nggak nyampe 2 minggu ya. Langsung dapat orderan hampir 100 juta. 100 juta? Hampir 100 juta. Dari pejabat pula, rekannya pejabat ya, lebih tepatnya, rekannya Pak Prabowo Subianto. Itu bener-bener dari dia dapat ngetik keywordnya mengenai gift itu, atau waktu itu gift sama souvenir untuk pernikahan. DM, move ke WA, kita teleponan, deal jadi 100 juta. Nah, itu tadi setting SEO-nya gimana caranya nanti ketika orang ngetik dengan keyword tertentu itu yang muncul ya kayak Google lah, kayak SEO-nya Google itu. Nah kan Instagram juga punya itu, makanya aku bilang kalau memang belum bisa atau belum jago konten, ya setting SEO-nya dulu, sembari nanti tetap sempurnain yang lain-lainnya juga gitu ya. Berarti SEO-nya itu untuk username atau? Username sama nickname kalau yang utamanya ya, itu dulu dibenahi dulu sebagus-bagusnya. Misalnya Kristalin ya, logo di profil picture-nya Kristalin gitu ya, Kristalin dengan logo yang bagus. Karena kalau nggak logonya nggak bagus atau profil picture-nya nggak bagus, ketika dia muncul pun nggak menarik, akhirnya nggak diklik. Kan muncul tuh beberapa tuh. Iya. Google kan juga sama tuh kan. Ada 1, 2, 3, 4. Kalau Google mungkin hanya tulisan-tulisan ya. Iya. Kalau di Instagram kan muncul sama logonya juga. Logo, tulisan username sama nickname-nya. Itu harus nyolong atensi banget kalau aku bilang. Bisa jadi yang nomor 4 bukan yang nomor 1 gara-gara dia profil picture-nya bagus, brand-nya bagus, pakai Prabu Seno, nickname-nya apa dengan huruf capital gede gitu. Api ini kayaknya daripada yang nomor 1 nomor 2. Itu bisa jadi. Jadi aku bilang kalau udah di halaman pertama 1 sampai 6 atau 1 sampai 5 itu ya itu udah untung-untungan takdir lah istilahnya, itu udah urusan Gusti Allah nanti dia akan kemana. Tapi kan kita bisa ikhtiar mempercantik tampilannya ya gitu. Itu. Berarti Instagram ini tuh sebagai ini ya Mas ya, kayak wajahnya dari brand itu sendiri ya Mas. Iya, benar banget. Sampai akhirnya di get untuk misal ini akun belanja gitu. Iya. Aku jualan, aku punya brand terus jualan gitu. Berarti Instagram ini aku gunain untuk wajahku aja gitu. Iya. Akhirnya aku get ke websiteku atau marketplace yang lain gitu. Bisa ke situ, kemudian kalau mau kan ke DM ke WA bisa juga. DM juga langsung mau direct ke WA. Kadang-kadang ada gini, ada orang-orang yang behaviornya nggak mau ngasih WA kan banyak ya, terlalu private ya. Akhirnya ya udah di sini aja gitu loh. Di Jadi, DM aja. banyak yang landingnya ke DM aja, sampai ke pembeliannya DM aja. Itu kan banyak juga. Soalnya jujur Instagram Shop kan nggak sesukses TikTok Shop ya. Nah, dia stagnan. Sekarang kayak udah nggak diurusi sama Instagram kan gitu. Udah berjalan seperti itu aja. Yang udah punya yo silahkan dipakai. Yang belum punya dia udah nggak terlalu segila TikTok Shop kemarin memang. Aku ngelihatnya malah kayak katalog aja sih Mas. Iya. Orang naruh katalog udah. Iya. Gitu. Jadi belanjanya ya tetap di WA segala macam. Ngelinknya juga susah gitu kan. Iya, lumayan susah. Kalau yang itu di username, terus kalau yang bio itu untuk kita kelihatan ciamik gitu ya. Iya. Apa yang harus Informatif ya. Bio. Informatif. Terus kalau di saya itu aku selalu suruh buatin itu yang cewek. Main estetik ya. Dia estetik gitu ya. Story juga. Aku sebenarnya bisa bikin story, cuman pasti nggak estetik, makanya kalian aja yang bikin gitu. Yang mungkin ini ya. Cowok pun mungkin bisa, tapi beberapa aja gitu. Jadi di bio itu harus informatif lengkap gitu ya? Informatif ya. Terus makanya dulu sebelum ada Linktree kan cuman ada satu link tok itu. Kita harus milih itu. Linknya apa, mau ke WA, mau ke website, atau mau ke marketplace. Terus sekarang udah banyak kan, ada Linktree, ada UB dan lain-lain kan. Nah, makin enak tinggal buka kan, orang tinggal pilih. Iya. Mau Shopee aja kadang-kadang berapa akun, berapa akun. Berarti yang perlu dioptimalkan banget di Instagram itu kalau sekarang nggak Mas? Kalau dulu kan gambar ya, mulai Instagram masuk kan ya foto, jadi kemudian foto lah. Kalau sekarang ini kan katanya video, Reels gitu ya. Lah itu cara kita mengoptimalkannya itu gimana? Kalau mungkin 4 bulanan yang lalu itu CEO-nya Instagram, si Moseri itu nyampein Instagram akan balik ke foto. Balik ke foto. Artinya supportnya ya, support penuhnya itu 1
dia akan balik ke foto. Keduanya ya para konten kreator yang original, yang otentik. Dia bikin konten sendiri, dia effortnya dari A sampai Z-nya sendiri, bukan reupload dan lain-lain. Itu akan sama Instagram akan lebih disupport. Katanya seperti itu. Masalah kenyataannya ada kan di circle kita juga ya nasional yang beliau udah cukup terkenal gitu. Itu konten tiap harinya hampir reuploadan orang aja gitu ya. Nek ngomongin reach-nya gede-gede terus loh. Puluhan ribu, ratusan ribu. Maksudnya selalu kalau orang bahasanya FYP itu hampir selalu FYP juga. Cuman kan kita balik ke ini ya. Orang ini sebenarnya cuma nyari angka untuk gede reach-nya aja atau goalnya apa. Kita di bisnis kan nggak bisa kayak gitu. Cuma nyari angka gede gitu ya. Tiap hari ada puluhan ribu, ratusan ribu tapi random. Jadi orang nggak tahu ini sebenarnya jualan apa. Ini orang Mas Bayu ini sebenarnya expert di apa kan orang jadi bingung. Hari ini posting makanan, besok posting tentang politik, besoknya posting tentang apa, orang nggak tahu gitu. Tapi misal tentang batik terus gitu kan ya ini memang batik gitu. Jadi top of mind-nya kan dapat gitu kan, ke drive ke situ. Terus kalau mau monetis Instagram tuh selain jualan apa sih Mas sebenarnya? Itu harusnya tanya ke Mbak Sylvie. Centang biru. Iya. Harusnya tanya ke yang centang biru ya. Aku baca draftnya, wah udah centang biru ya. Aku belum centang biru masih. Malah tanya. Jalur prestasi. Untuk penonton. Iya. Monetnya sekarang terbaru kan ada fitur hadiah ya. Hadiah? Ada fitur hadiah. Hadiah itu kayak apa Mas? Bukan. Jadi setiap kali konten di situ ada fitur hadiahnya. Kayak live ada yang kasih apa sih? Gift gitu. Gift. Iya. Itu sama. Sekarang Mosheri dan Instagram itu ngeluarin fitur itu untuk mereka ini kembali lagi. Mereka itu benar-benar mau support para konten kreator Instagram yang memang benar-benar mau bangun dengan Instagram. Diberikan fitur itu. Kalau yang sebelumnya kan diberikan channel. Channel kan nggak semua orang dapat tuh. Aku ngisi waktu di mana aku lupa. Aku dengan PD-nya, yuk coba aku ada trik kan gini. Instagram itu kan hanya mengizinkan 3-10% dari 100% followersnya yang dapat postingan kita. Ya, itulah kenapa kalau kita posting, misalnya followers kita 1000 ya, yang nonton cuman di bawah 100, yang like cuman 3-4, ya karena memang itu, dia Instagram itu nggak nyebar 100% ke followers, tapi cuma 3-10% gitu kan. Nah, kalau dia bener-bener bangun dengan serius, kemudian ya itu tadi, dengan adanya fitur channel atau saluran itu, enaknya di fitur saluran atau channel itu dia bisa nyebarin ke 100% semua, ke 100% yang masuk di channel itu, di saluran itu. Plus enaknya lagi, kalau di Instagram kan ini ya, kalau ada orang posting nggak keluar notifikasinya, nggak kayak WA, nggak kayak Telegram. Iya. Ya, kalau Mas Bayu posting, saya nggak dikasih tahu nih sama Instagram, kecuali saya buka Instagram kebetulan lewat. Ini masih kebetulan lagi, kebetulan lewat ya baru dapat. Tapi kalau enggak ya nggak akan dapat. Channel atau saluran itu keren lagi. Ketika nanti Mas Bayu posting di saluran, masuknya kemana Mas? DM. Di mana DM itu kan ada notifikasinya. Kan dapat DM kan ada notifikasinya di depan itu. Nah, makanya aku bilang waktu itu, yuk kita semuanya bikin saluran supaya tapi kita harus mancing orang-orang ini dulu untuk mau masuk ke channelnya, saluran dulu, ke channel dulu, supaya nanti ketika posting di saluran tersebut ya dapat notifikasinya. Tapi ternyata dari semua peserta sekitar 80 sekian, hampir 100 orang itu, cuman aku seorang yang masih yang udah punya saluran. Punya aku kok nggak ada Mas, cariin kemana-mana, kok nggak ada ya? Aku salah masuk gitu kan? Aku ke sana, kok nggak ada. Harusnya di sini loh Pak Bu gitu, tapi nggak ada gitu. Setelah aku nyampe rumah, aku cek cari informasi, tanya teman-teman.
Ya kan memang belum semuanya dapat gitu. Wah, astagfirullahaladzim. Ini fitur dia juga sama. Dan sayang banget aku juga belum ada. Belum semuanya dapat tuh maksudnya untuk ke situ harus ada syaratnya? Ada syaratnya biasanya ya. Kayak di TikTok awal-awal dulu kalau mau nge-live harus followers berapa. Gitu, Pastinya seperti itu. Ya kayak centang biru. Minimal 10K nggak sih? Kayak yang apa? Yang enggak ya? Enggak. Kayaknya lebih banyak ke kayak ini, kayak syaratnya centang biru juga, kebermanfaatannya, keaktifannya, Oke. seberapa menyumbang omset Instagram kayaknya lebih seperti itu deh. Dia ngeliat reach-nya juga apa enggak? Reach-nya pasti. Oh, reach, engagement segala macam itu. Iya. Karena kalau dia nggak aktif banget, ngapain dikasih hadiah kan gitu. Sebayu hadiah tuh. Barangkali udah ada loh. Aku centang biru itu juga nggak tahu sebenarnya. Awalnya. Iseng. Aku ngajuin Prabu Seno tuh nggak dapet ya mas. Terus pas nyoba ngajuin punya gue aja malah dapat. Sejam langsung dapet. Jalur prestasi. Itu sebelum berbayar. Iya. Kalau berarti kan kasus nih mas, itu di Prabu Seno kan followernya banyak, terus tapi interaksinya itu dikit aja deh. Dikit. Itu kan yang megang Instagram Prabu Seno ya, dikit. Nah, gimana sih mas cara untuk bisa meningkatkan interaksi itu, interaksi follower kita itu. Jadi kita itu followernya 100-an lebih ya, 100k lebih. Tapi yang like itu berapa dia? 36. Ya segitu-gitu aja mas. Iya. Gimana caranya? Oke, kalau ngomongin normal itu normal, ya itu wajar karena gini, Mas Bayu jadi seorang owner ini termasuk pribadi, termasuk punya yang apa di akun bisnisnya dan lain-lain itu punya berapa akun? Coba dihitung dulu. Maksudnya? Aku pribadi, Mas akun bisnis. Akun bisnis Prabu Seno atau bisnis yang lain? Semuanya. Yang jenengan punya itu berapa akun? Nah, total akun ya sebulan mungkin lebih mas. Berapa? Sebulan lebih. Jenengan? Satu tok gitu. Satu. Akun tiga ya. Nah, saya juga 10-an lebih. Ini berempat ini aja kita udah pakai berapa akun? 50 lah ya. 20. 30, 40-an lah ya. Sedangkan di Indonesia ada berapa user? 90 sekian juta. Satu orangnya aja sekitar punya 10. Saya punya sekitar 10, punya 3, punya berapa. Jadi bayangkan Instagram tok itu ada berapa kompetitor untuk nonton. Ya, itu satu. Sosial media Instagram tok apa ada yang lain-lain juga. Ada TikTok, ada Facebook, ada X ya sekarang. Dan segala masih banyak, ada WA. Ada YouTube dan lain-lain. Yang itu akhirnya buat ya sudah gitu loh. Kalau kita bicara ya sudah ya sudah karena memang ternyata seberat itu persaingannya. Tapi kalau kita ngomong ya berarti harus diapakan supaya kita bisa bersaingnya lebih bagus lagi. Di salah satu materi e-course tuh ini karo ini bukan e-course ya. Di e-course itu ada istilahku sendiri itu B60M, before 60 minute. Jadi 1 jam sebelum posting itu nanti admin siapa mas? Admin atau nanti yang in charge di situ itu dengan berbaik hati dan nanti harus dibiasakan setiap mau posting itu masuk ke akun-akunnya followers. Masuk ke akunnya followers. Jadi terutama kamu ini mas, nanti coba tulis siapa saja yang paling sering berinteraksi di situ kan ada. Yang paling sering berinteraksi, yang jarang berinteraksi di insight itu ada, di analitiknya ada. Itu nanti dicatati semuanya. Nama-nama akunnya, ya kan? Kamu masuk ke situ, ucapin makasih, ajak kenalan, ini. DM berarti? DM. Apa nanti kalau Mas Bayu punya program kayak yang sering interaksi dapat diskon ini lebih bagus lagi mas. Itu nyambung ke bisnisnya juga kan. Tapi kalau urusan Instagram ya tadi, ajak kenalan, ajak ngobrol dan ini dan itu. Nah nanti kalau itu udah habis,
masuk ke followers yang umum. Sama konsepnya, tapi sehari jangan banyak-banyak ya. Misal katakanlah sehari 40-50 itu udah cukup, itu udah banyak. Soalnya kalau banyak-banyak saking sergepe atau saking nafsu nih ya keben. Nah, langsung tahu-tahu udah nggak bisa posting, nggak bisa apa-apa. Ya kalau cuman ke shadow mungkin 3 hari sampai seminggu balik. Tapi itu pun kan ya wis kita harus cukup pusing gitu kan. Itu 1 jam sebelum posting buat interaksi dengan mereka. Jadi mereka masuk ke akunnya, masuk ke kontennya. Misalnya mereka lagi belanja di mana, bagus banget Kak. Atau salam kenal Kak, kami dari Produseno. Mereka lagi komen. Nah. Tapi kalau bisa buat serangan yang sampai mereka notice. Di like talk itu kan kadang-kadang orang nggak notice. Tapi kalau di like 3 kali atau 4 kali, tahu-tahu ada love-nya 4 kali dengan akun yang sama, kita insya Allah notice. Ini siapa sih gitu kan? Oh ini bisa jadi aku like balik sama Prabu Seno nih. Ada apa nih? Nah, apalagi kalau di komen bagus banget Kak pemandangannya. Di mana itu Kak bla bla bla. Menjalin interaksi. Followers itu jangan jadiin kayak penonton TV. Orang di TV dia menampilkan sesuatu, ya sudah bodo amat sama penontonnya. Instagram nggak bisa, harus bener-bener 2 jalur. Kan gitu. Jadi penontonnya itu diajak ngomong kayak vokal kayak vokalis band aja, diajak ngobrol gitu loh. Itu. Insya Allah nanti kalau udah seperti itu bukan hanya reach-nya gede, bukan hanya followersnya gede, tapi interaksinya pun gede. Jadi tiap hari gitu ya? Iya. Sejam sebelum posting gitu ya? Ya, terus Produseno udah jalan saluran? Nah, belum ya? Jalan saluran itu untuk eksklusivitas ya. Jadi siapa yang nanti mau dapat informasi-informasi keren di awal ya, kemudian siapa yang mau dapat informasi diskon dan lain-lain, yang itu hanya akan kami share di saluran. Biar mereka kepancing masuk ke situ kan. Nah, kalau udah ke situ nanti otomatis mereka ya itu tadi dapatnya itu berupa DM. Si orang-orang yang dalam saluran dapat DM. Akhirnya insya Allah akan notice. Karena kalau notif komen dan notif ini kadang-kadang nggak di note kan, tapi kan notifnya DM kan orang tetap penasaran ini dari siapa gitu. Oh, dari Produseno. Ya seperti itu. Ini ngadain giveaway-nya di saluran gitu. Nah, itu bisa. Kita akan ngadain giveaway di saluran aja sih apa gitu. Kami untuk menarik follower itu bagi giveaway. Jadi ketika aku bikin postingan giveaway itu yang komen banyak dan like banyak. Atau quiz gitu per minggu. Giveaway kayak gitu bagus nggak sih Mas? Ya, dampak dan efeknya karena malah jadi spam atau betul ya. Gini, ini ilmu riset juga ya, risetku sendiri. Aku kalau bikin giveaway itu ada syaratnya itu 2 kali. 1, dia cukup waktu di Instagramnya, atau kalau Mas Bayu pakai iklan ataupun paid promote, kan DM kan di paid promote kan? Paid promote kan nggak? Giveaway-nya di paid promote kan nggak? Apa pakai akunnya sendiri? Pakai akun sendiri, oke. Nah, biasanya yang di akun Instagramnya itu syaratnya cuma simpel. Follow akun ini, terus daftarkan dirimu di WA. Kalau kamu di WA? Di WA. Langsung move. Biar dapat 2. Oke. Database-nya. Database followers di Instagram, database WA. Ya. Kemudian syarat utamanya itu di WA. Contoh paling kecil gini. Nah, aku kan paling sensitif dengan 1 spam 2 komen yang berlebihan ya. 1 orang bisa komen banyak. Terus komennya kan template ya. Masya Allah, bagus banget Kak, bla bla bla. Jadi wis kena endorse. Padahal kita mau giveaway itu supaya ada pancingan-pancingan di komen gitu ya. Oh, ini kok kayaknya laris, kayak teknik zaman dulu, motornya tim taruh depan semua biar kelihatan rame, akhirnya orang masuk. Nah, ini sebenarnya giveaway kan konsepnya sama, hanya ini kan online gitu kan. Itu sama. Syarat utamanya taruh di WA gitu kan. Terus ya sudah, di situ nggak boleh nyepam, nggak boleh komen berlebihan, 1 orang komen 1 aja dan lain-lain itu kan. Terus fungsinya giveaway itu sebenarnya ini. 1 yang pasti tadi untuk pancingan biar orang ke influence ya untuk beli, atau paling enggak
untuk notice bahwa ini bagus. Karena kan nanti kan komen mereka yang bagus kan harus dipin. Iya. Ya, kayak di YouTube-nya orang-orang itu kan kadang-kadang judulnya dan lain-lain nggak terlalu menarik gara-gara ada komen yang dipin kok memancing kita untuk penasaran, ya udah kita masuk gitu kan. Nah, itu di giveaway nanti juga sama. Terus manfaatnya kedua itu justru lebih ke ini. Instagram itu sekalinya posting, kalau 10 menit pertama sepi, dia stagnan. Dia nggak mau nyebarin lagi. Reels masih panjang, tapi kalau yang di feed, wow itu 10 menit pertama penting banget. Nah, giveaway sekali kalian posting, ya, terus orang-orang itu datang nonton, nge-like, komen, itu kan rame tuh. Nah, otomatis nanti disebarin lagi dan lagi sampai terjadinya FYP biasanya seperti itu. Seperti itu fungsinya giveaway ya sebenarnya. Kalau giveaway-nya dibuat di Reels, Di apa? Di Reels, dibikin Reels itu. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Makanya tadi kan manfaatnya feed itu untuk ke kalangan sendiri. Reels itu ya. Kalian posting Reels 1 jam setelahnya harus nonton analitiknya, insight-nya. Kalau dia masih di kiri lebih banyak, berarti udah nggak berkembang itu. Tapi kalau yang di kirinya misalnya cuman 50 katakanlah, yang di sebelah kanan non followersnya itu 3.000 ya itu udah tanda-tanda mau FYP. Ya. Ya. Nah balik tadi misalnya berapa 100.000 ya? 100.000 3%-nya berapa? 30.000. Enggak ya? 3.000 ya. Nah, itu nanti paling mentok follow yang menjangkau di followersnya paling 3.000 sampai 5.000 Mas. Mentok itu. Real itu. Reels? Iya. Itu untuk yang followers ya, yang sebelah kiri ya. Nah, makanya harapannya kan menjangkau lebih banyak lagi di non followersnya. Kalau non follower kan nggak terbatas. Namanya bisa sampai 6 juta, 7 juta penonton itu kan dari itu tadi. Ini ngomong-ngomong soal komen tadi tuh Mas, aku pernah kayak terinfluence aja sih. Jadi biasanya kan ada akun-akun brand yang iseng komen di akun lain, terus komennya tuh lucu atau kocak atau apa kayak gitu, terus dinotis sama orang-orang, di like banyak, jadi dipin di atas gitu. Terus aku penasaran nih apa dipin? Iya dipin sama orang-orang. Jadi kayak ini apa sih? Bukan dipin sih, paling atas sih biasanya. Itu namanya top comment. Paling atas sih. Kalau dipin kan beda ya. Jadi aku penasaran nih, ini apaan sih? Terus buka, ternyata jualan ini. Ya itu goalnya. Kayak gitu. Itu goalnya. Yang salah satu yang paling terkenal apa? Keju mozzarella. Ya, keju mozzarella. Itu bener-bener dia itu salah satu strategi marketingnya adalah masuk ke akun-akun yang gede, brand-brand apapun, atau dia tokoh atau dia brand atau apapun masuk ke gede, komennya kayak gitu, keju mozzarella-nya kakak, terus kalau misalnya di Palestine ini, ya kan nggak mungkin ngiklan dia. Aku sebenarnya mau ngiklan tapi kok ya nggak enak banget, ya aku doa aja lah ini semoga ini. Itu, jadi dia akan tetap komen, tapi bener-bener karena dia manusia ya, bukan robot ya, dia akan menyesuaikan. Kalau emang ini akun-akun kocak ya dia kocak. Iya. Kalau dia waktunya untuk ngiklan dia ngiklan. Kalau kayak sensitif kayak di Palestine gini atau apa dia doa dan lain-lain. Itu top komen. Parah. Dan karena hampir di setiap akun ada ya orang notice. Ya dapatnya awareness. Perkara beli atau enggak, at least memang awarenessnya dapat. Kan gitu. Itu works banget sih menurutku. Itu berarti bisa jadi strategi juga ya? Bisa strategi juga. Works banget sih menurutku. Nah, kerjanya itu masukin SOP-nya itu masukin ke akun-akunnya orang ya. Akun-akun meme sih Mas biasanya Mas. Kayak video lucu nih, buka komennya pasti ada tuh akun-akun jualan atau apa gitu. Di Twitter Mas, di X tuh. Bahkan akun-akun judi online malahan. Yang kayak gitu? Iya, sama akun-akun judi online sama ini akunnya adminnya partai politik. Jadi yang viral sekarang kan si Gerindra itu. Itu kan kocak kan adminnya kan. Yang megang anak stand up soalnya. Yang diceritain sama Abdur kemarin. Nah, itu. Jadi ke follow up partainya juga gitu-gitu. Ya kalau politik kan yang penting awareness ya. Jadi pakai strategi seperti itu bagus banget. Bagus banget.
Berarti bisa tuh ya nyediain satu admin untuk komen. Tapi ada batasan nggak sih mas? Maksudnya wah ini terlalu banyak komen di berbagai akun. Ada Ya, pasti ada. Karena kalau kita aktivitinya terlalu over itu pasti akan dikira robot. Aku dulu kan mikir sebenarnya gini, semakin aku banyak aktivitas dengan Instagramku, harusnya semakin Instagram seneng dong. Iya. Orang itu organik juga kok gitu kan, aku nggak pakai tools, nggak pakai apa, tapi ternyata enggak. Jadi karena si Instagram ini kan justru dia robot gitu loh. Jadi ketika kita melakukan hal yang mirip robot, ya akan tercium sebagai robot. Kan gitu. Aku pernah waktu itu punya SOP DM sehari itu 60 atau berapa aku lupa. Tahu-tahu udah, Pak, kenapa? Ke-ban. Tapi kalau shadow kan paling sekitar 3 sampai 4 hari. Ya itu enaknya Instagram, enggak TikTok ya. TikTok galak. TikTok sekali kena udah hilang gitu. TikTok galak banget. Followers sudah puluhan ribu. Iya. Apalagi udah punya afiliator banyak nyimpen duit di situ, hilang bener-bener hilang. Itu berapa? Kalau Instagram masih sekitar di shadow aja. Peringatan lah, warning dulu. Tapi aturan-aturan itu ada nggak sih? Maksudnya aturan-aturan itu ada di mana gitu? Di mananya aku nggak tahu, tapi cukup paham juga. Artinya bisa bisa di riset lah yang boleh dan nggak bolehnya itu. Learning by experience ya maksudnya. Iya. Soalnya aku kadang-kadang itu fitur dia itu nyari informasinya di mana ya nggak ketemu. Terus yang kemarin channel itu nyari informasinya di mana nggak ketemu. Tapi coba tanya teman-teman, coba riset sendiri yo ternyata ini akhirnya ketemu sendiri. Batas-batasannya gitu ya. Iya. Tadi kalau nyinggung reel dan sekarang yang lagi naik juga ya, Mas. Kalau kan biar FJB ya reel tuh. Itu ada teknik atau ininya guys? Trik untuk FJB. Hook-nya itu seperti apa mungkin kayak gitu-gitu. Iya. Ini udah diawali dengan bagus banget. Jadi orang kenapa mau masuk ke video itu kan karena hook-nya ya. Karena hook-nya, karena judulnya yang cukup menarik ya. Nggak mungkin bukan nggak mungkin, susah banget orang mau masuk itu kalau judulnya udah biasa gitu ya, biasa. Karena ya itu tadi scroll kan kita banyak ya. Tapi kalau visualnya dengan judulnya, dengan hooknya yang cukup menarik, kita penasaran ke situ. Baru deh masuk ke videonya. Videonya zaman sekarang pun part terbaiknya taruh depan. Dulu kan banyak yang prolog dulu nih, ya kan? Entah di podcast, entah di YouTube segala macam. Prolog dulu, kenalan dulu dan lain-lain taruh depan. Orang sekarang bosen. Karena memang sebenarnya TikTok sama Short itu kan kemajuan zaman ya. Tapi ternyata merubah behavior orang menjadi amat sangat bosen gitu loh. 3 detik, 5 detik nggak ada yang bagus langsung di scroll gitu kan. Nah itu jadi kita para konten kreator ini juga harus ngikutin gitu kan. Oh kalau gitu ya berarti dari awal sekali setelah judul ya langsung part terbaiknya, tapi bukan whole-nya ya. Iya, bukan dari inti dari cerita itu ya. Kayak gongnya, kayak trailer di film ya. Yang bikin orang penasaran tapi bukan yang semuanya gitu, bukan keseluruhannya. Nah, setelah dimunculin baru pembukaan, terus ini cerita, baru nanti ke penting-pentingnya kan gitu. Nah, itu video untuk FYP juga sama, makanya judul videonya juga harus seperti itu, yang artinya visual mau nggak mau harus menarik, mau nggak mau. Terus kalau mau disupport lagi ya pakai sound atau back sound yang lagi hits. Sering kan kita sebenarnya nggak butuh sama visualnya, nggak butuh sama cerita yang dia mau ceritakan, tapi gara-gara ada lagu atau back sound yang lagi nge-hype, kita tuh jadi mau nggak mau ya jadi nonton gitu loh. Walaupun nggak nonton amat, yang penting dengerin ini. Manfaatnya buat kita nggak ada, kita cuma dapat lagunya aja atau back sound-nya yang lucu gitu. Tapi manfaatnya bagi konten kreatornya, videonya dia tuh ke-play sampai selesai satu. Kalau videonya video pendek, dia nge-play-nya berulang-ulang. Yang itu nanti akan dinilai sama algoritma sebagai konten yang bagus, yang jadinya nanti disupport sama dia. Itu makanya kalau udah
Itu tadi 10 menit pertama ditonton banyak orang, disebarin lagi di 10 menit kedua kok banyak orang lagi, terus sampai masuk top, sampai masuk ke explore. Apalagi kalau udah masuk ke explore ya, orang kan kalau bosan ke feed, ke reels, ke story, ke explore, ya kan. Nah, ke explore itu kan isinya keren-keren semua itu. Tambah ditonton lagi, apalagi nanti kalau kontennya itu bagus sama dia disimpan, kalau bagus banget sama dia di-share. Iya, benar. Iya kan? Iya. Lucu banget gitu, nggak mungkin lah tak tonton sendiri. Iya. Tak share Mas Bayu dan Mas Bayu. Iya. Tak share ke istri, tak share ke siapa, ben orang pada ngakak semua itu. Itu makanya kalau bikin konten itu sekarang sebenarnya ya, like sama komen itu udah bodo amat. Yang penting banyak di-share sama orang, itu otomatis nanti like sama komennya pasti nambah. Ya, followers jadi masuk. Gitu. Kunci dari konten tuh ada yang bilang 3 detik pertama ya. 3 detik pertama. Setuju sama itu ya, Mas? Pasti. 3 detik pertama. Aku benci biasanya. Kok gitu ya? Clickbait kadang-kadang. Ternyata inilah yang menyebabkan bla 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 bla. Gitu loh. Zaman blog dulu kan gitu ya, Mas. Lu namanya sama Ariel ini. Isinya nggak ada penasaran gitu. Mana? Orang-orang sekarang ya keren. Tuh, yang lucu lebihnya lucu, terus biar di-share gitu ya, biar di-share. Nasihat dulu. Yang share istri tapi. Iya. Nasihat terutama untuk suami tuh. Mesti istri nge-share ke suami. Iya. Makanya Kalau suami nggak gagas. Iya. Biasanya suami nonton gitu bodo amat ya. Tapi kalau istri, nih biar suamiku biar ngeliat kan. Dia nggak mau ngasih tahu sendiri. Biar kontennya yang ngasih tahu. Lebih valid kayaknya. Suami itu bukan gak gagas, Mas. Aku juga. Antara dua itu nggak gagas, takut. Itu tadi feed sama reel. Nah, kalau story, Mas, gunanya apa, Mas? Kalau tadi kan feed buat follower kita, terus reel baliho. Kalau story itu bagaimana mengoptimasi story itu biar benar-benar optimal? Oke. Dan untuk apa? Jadi ya, ini kembali lagi menurutku ya, maksudnya bisa salah bisa benar kan, perspektif ya. Semenjak Starbucks kemudian kan ada yang cukup gila dengan say story dan lain-lainnya, kopi. Itu kan yang artinya mengenai story yang berhubungan dengan story itu sangat membuat orang itu ngerasa begitu dekat, ngerasa orang itu begitu keren dan lain-lain itu. Nah, story di Instagram juga sama. Makanya kalau di feed-nya udah jualan ya, yang aku cerita di awal tadi. Feed-nya wis dodolan, nggak pernah nge-reels, story-nya juga isinya produk. Ini apa? Ini marketplace apa sosial media? Mana harus dibedakan. Kemarin salah satu yang FYP di kontenku itu judulnya itu sosial media versus marketplace itu ternyata ini aku sama sekali nggak ekspektasi itu akan meledos, ternyata meledos gitu kan. Nah kalau story jadi pancing mereka masuk ke dalam toko Prabu Seno itu dengan reelsnya. Setelah udah masuk dalam Prabu Seno layani dengan feednya. Nah, feed-nya itu ya yang overall yang ada di Prabu Seno, A sampai Z-nya itu di feed. Ya punya produk apa aja, tema brandnya apa, mungkin coloringnya ya, tema warnanya apa, kemudian produk-produk unggulannya apa, promonya apa, dan itu feed semuanya. Terus jadi di feed-nya. Story itu adalah yang udah pernah beli dijawab lagi. Namamu siapa Mbak sebenarnya Mbak? Rumahmu mana Mbak? Dan lain-lain itu jalin kedekatan lebih intim lagi dengan story. Jadi itulah kenapa kalian sadar atau enggak, story itu fiturnya paling banyak. Yo stiker, yo tanya jawab, yo polling, yo karena apa? Itu tadi harus mendukung untuk adanya interaksi. Nah, story jangan garing. Serius, story jangan garing. Buat di situ seinteraktif mungkin. Pancing mereka untuk interaksi, nggak harus nyambung dengan urusan kita, nggak harus nyambung, tapi jangan melompat banget ya.
Gitu. Jadi kalau hari Minggu enaknya main ke pantai atau main ke gunung. Iya. Enaknya makan mie ayam sama bakso. Udah sesimpel-simpel itu aja. Internal ya, Mas. Interaktif. Kalian nyadar nggak? Entah di Facebook, di Instagram, kita itu bukan nggak mau komen karena kita acuh, tapi kayak aku belum kenal deh, mau komen itu berat. Gitu. Aku sebenarnya pengen komen tapi belum kebiasa ngobrol sama dia. Tapi kalau udah sering ngobrol, sering interaksi, gampang aja gitu loh. Nah itu. Makanya nanti siapa yang memulai interaksi ya kita. Ya akun kita, ya brand kita. Jadi jangan mengharapkan kita disapa orang terus-menerus sedangkan kita nggak pernah nyapa. Kan ibaratnya seperti itu. Di kehidupan sosial ya seperti itu, ya di kehidupan sosial media juga sama kan gitu. Berarti kalau kita balas story following ya? Iya. Follower. Itu juga penting ya? Follower kita Penting juga kan sama tadi kayak di 6DM. Jadi jalin interaksi. Ketika kan muncul tuh di atas tuh. Polis-polisin aja. Polis-polisin aja. At least di love lah. Tapi kalau love kan munculnya cuma terlihat gitu tak. Kadang-kadang orang nggak notice. Kalau mau nge-love, komen yang love, jangan love-nya yang like. love. Ya. Atau kalau nggak ada apa aja namanya emoji ya. Nah emojinya dipakai. Oh enggak pap admin. Pap. Adminnya pap. Aku admin. Iya. Ini adminnya gitu. Makasih Kak. Dulu ada yang bilang loh di adminnya lucu banget min Praps gitu. Mimin Prabusena lucu gitu. Dulu ada yang nanya di miminnya siapa gitu. Iya. Pas Vio dulu. Berarti kuncinya itu ya. IG itu berarti ada 3 ya. Kalau ibarat rumah tuh yang depan tuh apa sih Mas? Reels-nya kah, feed-nya kah, terasnya tuh apa? Terasnya Beranda feed apa? apa Feed-nya namanya? Feed-nya ya, di feed-nya depan itu kan yang jadi apa ya, kecantikan atau estetikanya di situ. Penting juga nggak Mas jaga estetika feed itu apa biar kelihatan bagus itu atau bebas aja? Kalau aku gini Mas, itu misalnya ada 5 hal yang penting gitu ya, itu mungkin di nomor 3 atau nomor 4. Dulu kan salah satu timku itu cukup idealis dengan kecantikan fit ya, karena cewek juga. Warnanya abu semua misalnya. Ya, tapi ada hal yang Mas ini sorry aku potong. Mas sorry ini aku potong. ini sebenarnya pernah kejadian. Jadi iya pernah kejadian dulu. Jadi kayak ya yang megang IG dan desainernya ini beda. Jadi sempat bersih terus soal itulah. Jadi sama Mas, ini cewek juga. Jadi aku nggak suka fitnya karena nggak masuk sama ini gitu. Sangat mementingkan. Lah kalau aku yang desain kan kayak ya yang penting info yang mau kita sampaikan ini sampai gitu loh, nggak yang seharus segitunya gitu. Jadi nah, makanya kan sudut pandang ya, sudut pandang kita yang penting apa value-nya sampai, informasinya sampai, tapi tetap kita nggak melupakan brand ya, brand visuality-nya tetap dapat. Sedangkan mereka kadang-kadang brand visuality ini dijadiin nomor 1 dan ini harus sakit gitu loh. Iya benar. Akhirnya apa namanya banyak yang kedua 3, 4, 5 ini jadi kehambat untuk ikut naik. Nah itu menurutku jadi bahaya. Brand visuality itu tetap penting karena jangan sampai ini sebenarnya Prabusena ini warna ininya apa kan kita kalau ketol ya harus pengen kristalin gitu ya. Dari jauh kelihatan ada warna koko, warnanya merah, kuning, putih, udah tahu itu Alfamart gitu kan. Nggak mungkin nyampe sana tahu-tahu Boxku. Nah, kok ternyata pun nggak mungkin gitu kan. Padahal belum tahu tulisannya Alfamart, tapi dari visuality-nya udah kelihatan. Nah, Prabusena kan harapannya seperti itu, Elsa seperti itu. Itu tuh penting visuality. Tapi ya itu tadi, jadiin nomor 3, 4 aja. Nomor 1-nya yang penting itu ada informasinya nyampe. Kan content creator beratnya adalah kita jualan di online ini beratnya adalah kalau jualan offline fitur produknya seperti apa ya udah orangnya megang pakai selesai. Iya. Kalau di online
kita harus mendeliverikan itu persis sama kayak di offline-nya gitu kan. Ini misalnya bahannya itu silky, itu lembut, ini itu harus benar-benar digambarkan seperti itu dan lain-lain. Makanya PR-nya jualan online kan double ya. Produknya harus clear dulu, selesai dulu. Setelah itu cara kita mendeliverikannya kan juga harus bagus gitu loh. Berarti nggak penting-penting banget, Mas. Bro, denger nggak bro? Ini yang ngomong ahlinya nih, bukan gua ya. Yang ngomong ahlinya. Iya, kalau lu nonton sih. Iya. Obrolan kita ini masalah-masalah kita. Iya. Selain internal ini Mas sebenarnya yang kita konsultasikan. Iya, akhirnya terpecahkan. Terima kasih Mas Ridwan. Aduh. Kalau secara potensial Mas, untuk Instagram ke depan untuk jualan online lah atau untuk apa lagi Instagram itu influencer itu masih potensi nggak Mas? Insya Allah ya, Instagram kan nggak terlalu yang selalu nge-hype banget ya. Dan itu menurutku malah justru umurnya akan panjang. Satu itu, keduanya pembelinya juga nggak seimpulsif TikTok gitu kan. Iya benar. Impulsif itu enak untuk kita ngomset, nggak enaknya untuk jangka panjang. Nggak repeat ya Mas? Iya, untuk jangka panjang nggak. Ya ada kelebihan, ada kekurangannya. Makanya kalau aku bilang orang-orang di Instagram itu dia menurutku lebih berkualitas daripada TikTok, daripada di marketplace. Tapi memang cara grabnya mereka lebih susah. Di TikTok, di marketplace lebih gampang. Tapi untuk mereka bisa jadi langganan ya. Loyalis itu lebih susah. Makanya kalau mau ngomset cepet, gede ya udah pakai yang cepet aja. Terutama kalau produknya memang murah-murah ya. Tapi kalau produknya memang cukup mahal, cukup premium ya, menurutku Instagram bagus gitu loh. Kan dia tiga-tiganya dapat, di marketingnya dapat, sellingnya bisa juga, brandingnya juga bisa. Makanya kalau satu platform yang tiga-tiganya udah dapat gitu kan udah enak banget, tinggal kita belajar aja gimana caranya A sampai Z-nya dapat semua gitu kan. Menangkan Instagram. Itu ya. Kita sebenarnya masih banyak banget pertanyaan, tapi nanti internal kita tanyakan semua. Kelasnya Mas Ridwan nggak laku. Jadi Mas Ridwan itu juga buka kelas ya Mas? Kelas, monggo Mas kalau promosi. Boleh, silakan. Sekalian di promo. Teman-teman yang masih penasaran dengan Instagram dan banyak pertanyaan dan mau, kalau kita kan obrolannya tadi ya sesuka kita lah ya, kebutuhan kita. Nah kalau pengen yang sistematis, urut itu, monggo bisa daftar ke kelasnya Mas Ridwan. Mas, kelasnya. Oke. Kalau untuk dari akun Ridwan Firgantara sendiri kan udah aku share ya. Aku insya Allah nggak nyembunyiin konten khusus untuk kelas. Insya Allah semuanya sama. Bedanya kan kalau di kelas itu biasanya lebih intensif. Apalagi kalau pendampingan itu kan otomatis ya aku harus fokus ke satu brand ini aja untuk pengembangannya kan, untuk growth-nya dia aku harus pikirin strateginya apa aja dan lain-lain. Tapi kalau di konten kan ya udah sepotong-sepotong aja. Jadi sama, goalnya bukan hanya ke arah followersku sendiri atau ke FYP ku sendiri, tapi gimana caranya bisa memberikan manfaat. Yang menurutku itu nanti tadi sama Mas, dampaknya ya, dampak sama manfaatnya kalau gede ya otomatis insya Allah dampaknya ke aku juga akan gede, membahagiakan kan. Contoh ya kemarin dapat berita, Mas followersku dalam 2 minggu ini udah nambah 400. Itu menurutku udah jadi pencapaian yang bagus banget daripada aku dapat atau buat konten yang FYP. Itu menurutku jauh lebih membahagiakan gitu kan. Bisa ada informasi dari teman-teman yang dapat dampak dan manfaat gitu kan. Ya nanti ini kalau memang dirasa teman-teman mau ngembangin bisnisnya dengan Instagram ataupun entah itu ikut kelas atau sekedar mau nonton kontenku atau masuk ke grup WA aku bisa, atau nanti kalau Mas aku bener-bener pengen mau segera nih pengen ngedain brandku dengan Instagram, pengen segera terus pengen banget bisa growth,
Kalau pendampingan bagaimana ya nanti kontak Sapri aja. Bisa langsung Instagramnya. Yes. Ini ditulis Instagramnya. Iya, siap. Ridwan Dirgantara. Sudah? Oke. Sudah nih, kita close. Ada yang Iya. mau sampaikan lagi? Nah, Masih ada masalah lain yang mau ditanyakan? nanti kita di belakang. Oke. Buat hari ini, episode kali ini itu dulu ya teman-teman. Panjang lebar tadi kita ngebahas Instagram dari semua udah kita ulik Instagram apa, Instagram itu apa, Reels itu apa, feed juga, terus story juga kita bahas mah. Terus semoga teman-teman semua bisa mendapatkan insight. Bener ya, insight buat teman-teman yang terutama yang lagi pengen ini ya, nge-branding brandnya ya Mas. Ya. Kayak cocok banget ya Mas Instagram itu ya, nge-branding brandnya. Wah, nge-branding. Bukan. Iya. Bener ya? Bener, Ayo, branding nge-branding brandnya di Instagram itu cocok banget gitu ya. Nge-branding diri juga. Nah, kalau itu personal branding. Branding. Personal branding. Oh iya, kita turut berduka cita juga buat teman-teman kita yang di Palestina ya. Buat saudara-saudara kita yang di sana, semoga peperangan yang di sana juga cepat mereda ya. Kelar sih semoga. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Bismillah. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih Mas Ridwan sudah Sama-sama. mau datang ke podcast kita yang apa adanya ini. Semoga Senang nggak hati. kapok. Nanti kalau dikontak lagi jangan hilang ya Mas. Blokir. Oke, itu aja dulu. Terima kasih Mas Ridwan, Mas Bayu, Aldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.